Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Amartia, NPM 203106004 dari Psikologi Islam kelas F. Perkenalkan, nama saya Putri Intansari dengan NPM 20310600321 dari Program Studi Psikologi Islam F. Perkenalkan, nama saya Tri Sulistiani dengan NPM 203106177, Prodi Psikologi Islam kelas semester 4. Perkenalkan, nama saya Ida Elisa, NPM 203106069 dari Prodi Psikologi Islam kelas F. Film yang diangkat dari kisah nyata ini yang berjudul Beautiful Boys mengisahkan tentang seorang remaja bermasalah bernama Nick Chef, yaitu seorang pecandu narkoba kelas berat. Semua narkoba telah dicobanya, mulai dari sabu-sabu, ganja, heroin, dan lain-lain. Ayahnya yang bernama David Chef selalu berjuang untuk melepaskan anaknya dari kecanduan obat-obatan terlarang tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh ayahnya, mulai dari direhabilitas, kuliah, dan memfasilitasinya sebuah rumah dan lain-lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai pada saat ayahnya Nick, yaitu David, terbangun dari tidurnya dan melihat ke kamar anaknya si Nick yang sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ayahnya pun khawatir, lalu menelpon rumah sakit untuk memastikan apakah anaknya berada di rumah sakit atau tidak. Pihak rumah sakit pun menginformasikan bahwa tidak ada pasien yang bernama Nick Chef. Kemudian ayahnya menelpon ibu kandungnya yang bernama Vicky untuk memberitahu bahwa Nick sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Jadi ayahnya ini telah bercerai dengan ibu kandungnya Nick yang bernama Vicky. Lalu ia sekarang menjalani hubungan bersama Karen. Karen ini adalah ibu tirinya Nick yang dikaruniai 2 orang anak yang bernama Daisy dan JC. Ibu kandungnya pun marah-marah kepada David dan mereka saling menyalahkan atas kepergian anaknya tersebut. Keesokan harinya tiba-tiba Nick sudah pulang ke rumah. Ia berada di kamarnya dan ayahnya bertanya, "Dari mana saja kamu?" Dan Nick bilang, "Aku hanya ingin tidur." Melihat perilaku anaknya yang tidak biasa, akhirnya David pun mengetahui bahwa anaknya sedang kecanduan narkoba jenis sabu. Ayahnya kecewa, tapi tetap tenang dan tidak memarahi anaknya. Sebenarnya David ingin membawa Nick ke sebuah panti rehabilitas. Sempat beradu mulut antara Nick dan ayahnya karena Nick tidak mau direhabilitas. Akhirnya dengan berat hati Nick mau juga nih direhabilitas. Beberapa hari kemudian ayahnya mengunjungi panti rehabilitas tersebut. Nick bilang kalau dia ada kemajuan di panti itu dan meminta lebih banyak waktu lagi di sana. Ia tidak mau kuliah, ia ingin mandiri dan Nick bilang bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, keesokan harinya David mendapatkan telepon dari panti rehabilitas itu yang mengatakan bahwa Nick kabur dari panti itu. Wah, parah banget ya. Lagi-lagi Nick ini ngecewain ayahnya. Pihak panti itu bilang bahwa itu adalah bagian dari proses pemulihan dan tidak ada petugas rehab yang mencari kemana Nick pergi. Katanya itu bukan tanggung jawab panti. Akhirnya ayahnya pun turun tangan langsung untuk mencari Nick. Ketemulah Nick di sebuah gang di saat sedang hujan, yang kelihatannya si Nick ini sedang kambuh alias sakau. Pagi harinya Nick sedang ngobrol dengan ayahnya dan menawarkan untuk ngeganja bareng gitu sama ayahnya. Akhirnya ayahnya pun menghargai Nick dengan menghisap ganja tersebut bareng dengan anaknya. Cerita berlanjut saat Nick difasilitasi sebuah rumah oleh ayahnya. Di sana ayahnya bertanya-tanya mengenai apa saja narkoba yang telah dipakai Nick. Nick bilang, "Aku suka semuanya." Ayahnya bilang, "Kamu sudah mengkonsumsi itu selama bertahun-tahun?" Nick bilang, "Iya, beberapa tahun, tapi sabu-sabu hanya beberapa bulan."
Ayahnya pun bertanya, kenapa kamu memakai narkoba? Nick bilang ketika ia mengkonsumsinya, ia merasa lebih baik. Dan ayahnya khawatir bahwa ia terlalu banyak mengkonsumsi ganja sehingga ia mencoba narkoba lainnya. Di situ ayahnya sempat emosi dan marah kepada Nick. Nick pun menangis dan meminta maaf. Ia sangat menyesali perbuatannya itu. Singkat cerita, akhirnya Nick memutuskan untuk kuliah dan menetap di mes kampusnya. Ia menjalani kehidupan yang terbilang cukup normal, berprestasi, berbakat dalam berbagai bidang, serta memiliki pergaulan yang luas. Disitulah ia bertemu dengan Lauren, entah pacarnya atau teman dekat wanitanya gitu deh. Nick diundang makan malam oleh Lauren di rumahnya. Di sana si Nick ini ingin izin nih ke kamar mandinya Lauren, dan ternyata si Lauren ini mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga. Nick pun mencoba obat-obatan itu, dan di saat sedang makan, ia merasa lebih semangat. Keesokan harinya Nick mencari tahu di internet tentang narkoba yang sendoknya dipanasin lalu disuntik ke dalam dirinya. Aku sih gak tahu ya itu namanya apa, pokoknya gitu deh. Lalu ia asik meraciknya di kamar mesnya itu dan menyuntikannya ke dalam dirinya. Dan benar saja, ia pun langsung berhalusinasi. Scene berganti ketika Nick pulang ke rumah ayahnya dan bertemu dengan adik-adiknya. Di sana ia bercerita tentang kuliah dan berbahagia. Sampai pada suatu malam, Nick meminjam mobil ayahnya untuk pergi ke suatu tempat. Bilangnya sih ada acara di luar. Ayahnya curiga apakah Nick baik-baik saja. Yap, benar saja, ternyata Nick kambuh lagi. Ia mencuri uang adiknya untuk membeli ganja. Pagi harinya adik-adiknya bertengkar dan saling nuduh karena uangnya hilang. Ayahnya pun menanyakan apakah Nick mengambil uang adiknya. Nick tidak mengakuinya, dan ayahnya nuduh bahwa Nick telah memakai narkoba lagi. Padahal sih iya ya, tapi si Nick ini tetap gak mau ngaku. Terlihat dari gelagatnya bahwa Nick sedang teler. Akhirnya Nick memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Ayahnya pun tidak bisa melarangnya, karena Nick sedang marah-marah. Ayahnya pun juga ikut emosi karena Nick susah banget dibilangin. Berbagai upaya telah dilakukan ayahnya, mulai dari merehab, pendekatan persuasif, konsultasi kepada para ahli, dan bertanya langsung kepada para pemakai narkoba. Sampai-sampai ayahnya juga ikut membeli sebuah narkoba, lalu ia memakainya sendiri. Untuk mengetahui reaksi maupun hasil yang didapatkan oleh narkoba itu. Ya, untuk memenuhi risetnya ya, ayahnya pun sempat teler dan kehilangan kendali. Pada akhirnya ia mengunjungi sebuah kafe yang dulunya sering dikunjungi berdua sama Nick. Dan benar saja, Nick pun datang ke kafe itu dan memeluk ayahnya tiba-tiba. Nick bilang di sana bahwa ia sudah berhenti menjadi pecandu dan ia meminta $100 kepada ayahnya untuk pergi ke New York. Tapi ayahnya nggak bisa nih ngasih duit itu secara cuma-cuma. Kelihatan banget di sini bahwa Nick lagi sakau. Nick pun marah-marah kepada ayahnya dan akhirnya pergi meninggalkan ayahnya tanpa mendapatkan apapun. Entah kemana ia perginya dan entah di mana ia tinggal. Ayahnya selalu memikirkan Nick sampai pada suatu malam ayahnya ditelepon rumah sakit bahwa Nick masuk rumah sakit tersebut. Ayahnya pun langsung bergegas buru-buru mengunjungi rumah sakit itu. Dan saat ayahnya sampai, ternyata Nick baru saja pergi dari rumah sakit itu. Nick menentang perintah dokter. Akhirnya ayahnya pun menunggunya di rumah sakit dan mendapatkan telepon dari Nick. Ia pun langsung menghampiri Nick. Keadaannya sangat kacau dan berantakan. Lalu ayahnya membawa Nick ke sebuah hotel. Kemudian ayahnya menghubungi ibu kandungnya Nick, yaitu Vicky, untuk mencoba merawat dan mengasuh Nick. Keesokan harinya Nick tinggal di rumah ibu kandungnya. Dan ia menjalani hari-harinya di sana tanpa kambuh selama 14 bulan.
Wah, keren juga ya. Dan Nick pun mengakui bahwa ibunya ini luar biasa mengurus Nick. Akhirnya ia kembali lagi mengunjungi rumah ayahnya dan menjalani kehidupan normal bersama adik-adiknya. Lalu mereka pun liburan ke pantai layaknya manusia normal pada umumnya. Singkat cerita, akhirnya Nick pun lulus dari kuliah tersebut. Dan pada suatu malam, ia mengunjungi sebuah bar dan bertemu pacar lamanya, yaitu Lauren. Di sana ia diajak membeli narkoba lagi nih sama Lauren dan memakainya bersama di rumah Lauren. Wah, parah banget ya si Lauren ini. Padahal Nick sudah berhasil 14 bulan gak pakai narkoba, tapi malah dihasut lagi sama si Lauren ini untuk memakai narkoba lagi. Lebih parahnya lagi, pas pagi harinya nih, si Nick sama pacarnya diam-diam nyelinap ke rumah ayahnya. Pas banget di rumah itu lagi gak ada orang, karena ayah dan ibunya Nick sedang mengantar adiknya Nick lomba renang. Nick pun buru-buru mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah ayahnya untuk dijual kembali. Pas lagi ngemas-ngemasin barang, ternyata ayahnya sudah pulang. Buru-buru deh tuh si Nick sama pacarnya kabur mengendarai mobil. Sempat dikejar oleh ibu tirinya Nick, tapi ia berhasil lolos. Ayah dan ibu tirinya pun sudah benar-benar kesal sama Nick. Pada suatu malam, pacarnya Nick, si Lauren ini overdosis dan Nick menghubungi rumah sakit. Lalu pacarnya dibawa oleh suster ke UGD. Kemudian Nick menelpon ayahnya untuk meminta maaf dan memintanya untuk tidak membenci Nick. Si Nick ini ingin pulang ke rumah tapi ayahnya tidak mengizinkannya. Dan tidak dapat lagi nih membantu Nick. Walau begitu, ayahnya tetap sayang sama Nick. Nick benar-benar kacau. Teman wanitanya overdosis, kehilangan keluarganya, dan tanpa arah. Luntang-lantung tinggal di jalanan. Tangannya pun sudah banyak sekali bekas suntikan. Sampai akhirnya ia memakai narkoba itu untuk terakhir kalinya di sebuah ruangan seperti WC umum gitu. Dan di sana Nick pun overdosis. Akhirnya Nick meninggal. Tapi ternyata gak jadi. Ternyata si Nick ini gak meninggal. Ia sempat terselamatkan di rumah sakit. Dokter bilang ini adalah sebuah keajaiban. Nick bisa bertahan hidup dengan semua jenis narkoba yang ada di tubuhnya. Dan Nick pun selamat. Lalu dirawat oleh keluarganya serta mendapatkan banyak dukungan hingga akhirnya film pun selesai. Cuplikan film Beautiful Boy di atas, kita bisa melihat egoisme Nick, emosionalitas, dan fisikalitas Nick, serta perasaan tidak nyaman, kebencian pada diri sendiri, dan keinginan keluar dari semua itu dengan mudah melalui obat-obatan. Ciri-ciri yang terlihat dalam film ini bahwa dia mengidap ketergantungan obat, yaitu yang pertama, perubahan pola tidur, kedua, dalam kasus Nick, kecanduan heroin dan metapetamin memiliki efek yang bersifat stimulan, yang mampu meningkatkan semangat, namun juga akan semakin mudah gelisah. Yang ketiga, kebutuhan akan uang menjadi berlebihan dengan berbagai cara untuk membeli obat-obatan. Kemudian yang keempat, terlihat perubahan pada perilaku Nick, perubahan mood atau suasana hati secara tiba-tiba pada sisi emosinya dan merasa takut serta cemas secara berlebihan. Dan terakhir adalah hubungannya terhadap keluarganya semakin renggang. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah soal dasar biologis kecanduan dan betapa ia merusak sistem saraf tepi sehingga menyebabkan penderita ingin menambah dosis terus-menerus. Tapi film ini juga mengajarkan soal neuroplastisitas, yakni bahwa bagian saraf yang gosong dapat tumbuh kembali dan penderita pada akhirnya dapat hidup bebas dari kecanduan. Kemudian, film ini juga secara jelas menunjukkan bahwa seorang dapat pulih dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya.
dengan dilibatkan untuk berkontribusi dalam sesuatu hal positif, tentu akan mendorong orang dengan adiksi melakukan hal yang positif pula. Hal ini perlu dilakukan agar ia merasa diberikan kesempatan untuk dilibatkan di kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada dukungan tersebut, orang-orang seperti Nick tentu akan merasa memiliki sedikit pilihan untuk berubah menjadi lebih baik.